Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVRI Sumatera Selatan dalam tayangan Zona Tani bersama saya, Afifah Sari. Dan kali ini kami ingin mengajak Anda nih untuk melihat gimana sih proses pembudidayaan salah satu ikan hias yang cukup populer di dunia, yaitu ikan koi. Dan kali ini kami tengah berada di kawasan Sako Palembang. Dan bahkan tempat ini juga menjadi salah satu tempat sebagai pemasok ikan koi yang cukup populer dari Sumatera Selatan. Gimana informasi selanjutnya? Yuk kita ikuti dalam Zona Tani kali ini. Salah satu jenis ikan hias air tawar yang disukai masyarakat adalah koi. Alasannya karena koi memiliki keindahan bentuk badan dan warna yang menarik. Tak hanya itu saja, ikan koi juga mudah beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga banyak orang tertarik untuk memelihara dan membudidayakannya. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam, Mbak Pipa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ini Pak ya? Biasa, rutinitas hari-hari ngasih makan ikan koi. Ngasih makan ikan Pak ya. Pak, ini kami pengen tahu nih informasi terkait dengan budidaya ikan koi ini Pak. Ini kita boleh ngobrol-ngobrol dikit ya Pak? Waduh, nggak ada kursi di sini nggak apa-apa? Boleh, Oh, boleh. ya, Aman. Taruh di sini Boleh, dulu ya. siap. Oke. Kan biar tahu Silakan, nih Pak. gimana proses Maaf budidaya ya, ikan koi. tempatnya tapi Aman Pak, kan namanya di alam. Oh, iya. Alam Gimana? terbuka. Iya. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, ini dari kapan nih Bapak udah mulai berbudidaya ikan hias, ikan koi khususnya nih Pak? kalau mulai budidaya itu kurang lebih mulai tahun 2017. 2017. Ya, semenjak saya tidak lagi berhenti bekerja. Ya, ya. Terus mungkin ada alasan khusus nggak Pak, kenapa memilihnya untuk berbudidaya ikan koi gitu? Karena kan kita tahu ada banyak tuh jenis ikan, terus mungkin jenis usaha tuh juga banyak gitu kan ya? Ya, karena ini termasuk salah satu hobi saya. Oh, salah satu hobi, jadi ya apa salahnya dikembangkan. Alhamdulillah sudah 7 tahun berjalan ini. 7 tahun Pak ya? Oke, nah terus kalau kita lihat Pak, mungkin gimana pas awal-awal mulai budidaya itu? Kita cari bibit di mana, terus untuk tahu bibit yang bagus sama enggak tuh gimana? Ya, memang agak sulit ya awal-awalnya karena ya pengetahuan yang sangat minim dengan kita banyaknya. Sekarang kan sudah banyak informasi ini ya, kita buka-buka, akhirnya lama-lama sambil dijalani akhirnya bisa. Oke, berarti ini sebenarnya memang bermula dari hobi gitu dari Pak hobi, ya? Berarti hobinya itu emang apa? Memelihara ikan gitu Pak, ikan koi? Ya, awalnya melihara ikan koi, melihara oleh karena pulang kerja mungkin capek, akhirnya kan santai di depan, kepikiran, ayo udah setelah berhenti kerja, ya apa salahnya jualan ikan koi aja lah. Terus kan ada yang bilang juga katanya kalau misalnya kita pelihara ikan tuh bisa menghilangkan stres gitu Pak ya, ngelihat kan mereka mondar-mandir di akuarium, di kolam. Warna-warni, suara air. Benar. Nah, terus nih Pak, ngomong-ngomong masalah mungkin jenis Pak, terkait jenis ikan koi yang ada. Mungkin boleh dijelasin nggak Pak, kira-kira ada jenisnya apa aja sih ikan koi itu Pak? Kalau ikan koi ini salah satu jenisnya itu yang paling banyak. Ada jenis yang utamanya aja ya. Yang utama ini yang sering disebut orang itu namanya gosanke. Gosanke itu terdiri dari kohaku, soa, sanke. Bahasa yang Jepang kalau iya semua Jepang. Yang turunan-turunannya banyak sih, ada ratusan jenis. Ratusan jenis ikan koi. Ada ogon, ada platinum, yang lain-lain ada. Nah, kalau yang kita budidayakan sendiri untuk di sini ada jenis apa aja nih Pak? Nah, karena yang kita budidayakan di sini paling banyak itu jenis soa. Soa itu yang paling diminati karena yang coraknya 3 warna itu soa. Ya, dari kita pembiakan soa ini nanti turunannya ada persoa, siro, diusuri, nanti
banyak varian yang muncul. Ya. Jadi dari satu jenis itu Ya, nanti ada turunan lain ada gitu turunan Pak ya? lain, ya. Nah, terus Pak kalau misalnya kita lihat juga kan ikan koi ini ya hewan lah Pak ya? Iya, Nah, rentan nggak sih Pak untuk kena penyakit ataupun mungkin apa Iya, gitu? kalau misalnya untuk penyakitnya biasanya itu sering timbul itu pada saat pergantian cuaca. Oh, Pergantian cuaca, pergantian musim lah ya. Nah, pergantian musim itu sangat rentan sekali. Nah, di sanalah kita mesti apa namanya itu hati-hati, sangat hati-hati, harus ya treatment-treatment yang ini yang sering kita lakukan sih untuk menghindari supaya meminimal penyakit-penyakit yang timbul kayak gitu. Oke. Penyakit apa biasanya tuh Pak? Biasanya kalau di musim penghujan kayak gini seperti ini, itu banyaknya kutu. Oh. Nah, jenis kutu ini banyak, ada kutu pura, kutu jarum. Nah, itu. Jadi sebelum itu timbul kita antisipasi dulu, kasih obat, Oke. dipakannya kita campur kayak gitu ya. Berarti ikan ini bisa kena kutu juga Ya, Pak ya? kutu. Dari kena kutu itu bisa lagi timbul penyakit karena luka-luka kan timbullah aeromonas, penyakit aeromonas. Itu yang harus kita hindari. Dan itu sering terjadi nggak Pak di tempat budidaya kita ini sendiri? Kalau untuk saat ini sudah Nggak lagi pernah Pak ya? Karena sudah diminimalisir Ya, tadi Pak ya? benar. Sudah tahu upaya Ya, pencegahannya. pembelajaran selama 7 Benar. tahun ini ya. Memang ada pasang surut nih Iya, Pak ya. benar. Nih kalau boleh tahu juga kan ini udah lumayan lama 7 tahun. Mungkin kesulitan Bapak nih selama proses pembudidayaan sejauh ini. Kira-kira apa tuh? Mungkin apakah dari bibit sendiri susah cari atau mungkin dari prosesnya atau gimana tuh? Ya, kalau seandainya bibit banyak ya, cuman tergantung budgetnya juga. Oh, oke. Kalau indukan ya, indukan Benar, maksudnya. benar. Kalau indukan banyak ya. Nah, cuman yang apa namanya itu sering kesusahan itu pada saat pakan dia masih buraya itu, masih kecil ya. Itu kan pakan hidup. Nah, di sana agak susah karena cuaca apalagi di Palembang ini Betul, betul. daerah banjir ya. Nah, kalau seandainya kita mau cari pakan hidup itu Susah. susah. Jadi ada alternatif lain sekarang ini namanya pakan Artemia kayak gitu. Oh, itu untuk pakan Buraya. tadi Oh, kita masih kecil. beli berarti Pak ya? Beli jadinya. Oh, nggak bikin sendiri? Nggak bikin sendiri. Tapi bisa untuk kalau misalnya kita mau proses sendiri untuk bikin pakan. Bisa sih, bisa. Cuman? Tapi butuh lahan ya, butuh lahan. Gitu. Berarti ada modal lagi yang harus Ada modal dikeluarkan lagi, gitu ya. Pak ya. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong lagi nih Pak ya. Kalau misalnya nih, kita ngelihat, ini kan tadi berawal dari hobi kan Ya, Bapak cerita. benar sekali. Kalau ngelihat di Palembang sendiri Pak gimana? Mungkin antusias dari orang-orang Palembang sama ikan koi, atau mungkin gimana sih hobi koi di Palembang itu kalau Bapak ngelihat sendiri? Kalau untuk di Palembang ini ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun penghobi itu semakin meningkat. Iya, Oh. semakin meningkat karena hobi ini hobi yang positif. Benar, Hobi yang betul, positif, betul. jadi kan di rumah. Benar, benar, nikmat benar, di rumah. benar. Jadi kalau sudah hobi itu pengen pengen cepat-cepat pulang ini mau kasih makan ikan. Pokoknya kayak gitu. pengen Iya. digeliatin terus lah Pak ya Dilihatin terus, hobinya. benar. Berarti kalau untuk nih pemasaran sendiri Pak, berarti ya cukup banyak ya Pak untuk di Cukup Palembang banyak. sendiri? Kalau Palembang ya alhamdulillah kita kan sudah sampai ke daerah-daerah kabupaten. Oh, untuk pemasaran, Pak? Pemasaran. Dari yang ujung Pagar Alam sampai ke Lubuk Linggau ya, Oki ya sering ngambil di Sudah sini. banyak. Udah banyak. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin masalah hobi yang menghasilkan ini Pak ya. Mungkin kalau Bapak sendiri Pak, harapan lah atau keinginan Bapak ke depan dengan budidaya ikan koi yang Bapak milikin, ataupun mungkin kayak tren koi di masyarakat tuh Ya. gimana Pak ke depannya? Nah, untuk meningkatkan lagi minat masyarakat kan mungkin dari pihak pemerintah diadakan event-event ya, event-event seperti yang meningkatkan daya tarik masyarakat itu kan. Kalau seandainya diiringi dengan event-event lomba seperti itu, jadi kan akhirnya orang melihat nih, melihat oh yang tidak tahu ikan koi itu seperti apa, oh ini kan. Nah, jadi seperti itu mungkin dengan adanya event-event lomba-lomba seperti itu ya mungkin peminat itu akan meningkatkan ya, lebih Pak? bertambah. Ya, seperti itu. Tapi kalau sejauh ini Pak, untuk kegiatan event itu sendiri masih jarang gitu Pak ya? Kalau untuk di Palembang terakhir ya 2018 jarang sekali ya. Paling kita ngobrol-ngobrol satu kelompok penghobi itu aja. Oke. Kalau di Palembang sendiri Pak, penghobi itu sendiri untuk komunitasnya ada sebutan apa tuh nggak?
Banyak sih. Kalau yang kita ini namanya Wakpet Brother Koi. Wah. Wakpet Brother Koi. Brother Koi. Karena Wak itu kan orang Palembang sering panggil teman-teman itu Wak. Iya, betul, Vet betul. itu ialah tempat orang biasa karantina ikan koi. Nah, seperti itu namanya vet itu. Oh, Ya, sekali. iyalah Pak, mudah-mudahan kan nanti ke depannya peminat ikan koi ini semakin bertambah ya Pak ya, dengan adanya inisiasi tadi. Nah Pak, ini kan kita udah ngobrol banyak banget ya Pak, udah dapat banyak informasi juga Viva nih terkait dengan pembudidayaan ikan koi. Tapi nggak lengkap nih kalau kita nggak lihat proses pembudidayaan secara langsung. Ini kalau saya mau ikut lihat boleh nggak nih Pak? Boleh. Boleh Kalau Pak mau ya? lihat, boleh kita ke sana. Di kolam yang lain Oh iya, berarti di Pak ya? kolam yang lain di sana. Oke siap. Berarti kita ke sana Pak ya? Oke, siap. Mari Pak, Siap. mohon di guide saya. Animo masyarakat Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang terhadap ikan hias koi menunjukkan tren positif. Di mana para penghobi ataupun pembudidaya ikan koi semakin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun. Pak Dadang, ini kalau boleh tahu tempat apa nih Pak? Nah, inilah tempat pemijahan kita, pemijahan ikan koi. Di sinilah. Di sini untuk pet yang besar ini itu untuk penetasannya, untuk pengawinannya. Nanti setelah menetas ikannya itu yang ada seperti apa namanya itu ijo-ijo ini, itu nanti kita pisahkan di sini, di sini, di sini. Ke pet-pet yang lain Pak ya? Nanti apabila dia sudah menetas itu nggak terlalu padat, jadi pertumbuhannya itu akan bagus. Nah di sini kan kita ambil ikannya itu yang siap pijah. Yang siap pijah itu untuk perempuannya minimal itu usianya sudah mencapai 3 tahun. Usia sudah mencapai 3 tahun dan ukurannya itu sudah di atas 60 lebih. 60 cm. Ya 60 cm atau 70. Nah apabila sudah kita dapatkan itu baru kita periksa apakah memang siap pijak atau belum. Kita siapkan media. Media ini disiapkan dulu 2 hari sebelum mau memijah. Ya 2 hari sebelum memijah. Alasannya Pak? Alasannya supaya airnya itu sudah bagus, oksigennya sudah terlarut di sini. Oke. Dan itu kita pilih, kita masukin lagi yang jantannya dulu. Yang jantannya sudah masuk. Apakah perlu 2 ekor, 3 ekor itu nggak masalah. Yang penting istilahnya itu cocok dengan perbandingan besarnya dengan yang si betinanya tadi. Ya. Oke. Nah, apabila nanti sudah menetas, sudah bertelur ya, sudah bertelur, itu nanti induknya kita angkat, kita pisahkan. Nah, apabila itu tidak dipisahkan, habis telurnya dimakan oleh induknya tadi. Nah, begitu juga sama juga sih dengan ikan-ikan yang lain seperti itu juga ya. Kalau sana sudah bertelur, itu dipisahkan kecuali arwana, apa ikan nila, itu anaknya disimpan di mulut. Ya. Nah, apabila sudah bertelur, kita pisahkan. Ini contohnya seperti ini, saya angkat ya. Oke. Nah, ini tempat dia melekatkan telurnya tadi. Tempat melekatkan telurnya tadi di sini. Ini buat sendiri, Pak? Ini ada yang bisa buat sendiri, dari tali. Kalau dulu sih pakai ini ya, ijuk. Tapi itu bahaya untuk ikan, karena tajam. rusak kulitnya ya. Nanti rusak, bisa jadi penyakit. Nah, ini kita pindahkan. Nah, apabila sudah menetas nantinya itu kan di sini, ini itu kita kasih pakan umur 3 hari. Umur 3 hari itu sudah siap kasih pakan. Nah, kalau umur 3 hari itu biasa saya kasih kuning telur. Selama 2 hari kuning sehat telur itu ikan ya, kuning telur ya, kuning telur rebus ya, kuning telur sudah di. Nah, jadi kan karena kan halus ya. Benar. Karena kan masih buraya. Nah, setelah 2 hari bisa kita kasih pakan, itu pakan yang mulai bergerak, hidup. Nah, itulah tadi saya bilang agak kesusahan kita kalau masih kasih pakan hidup itu kan, karena cuaca sering banjir ya gitu kan, jadi hanyut. Itulah tadi Artemia. Nah, itu sampai umur biasanya 1 bulan. Baru bisa ganti pakan yang pelet yang kecil-kecil yang halus seperti itu. Sebulan. Nah, sebulan. Nah, pada saat dia sudah bisa kasih pakan pelet, itu kita pindahkan lagi di tempat yang lebih besar lagi. Langsung di kolam atau? Langsung di kolam. Biasanya saya untuk pembesaran itu saya mana tuh, Pak? Di kolam tanah. Tapi kebetulan di Palembang memang tidak ada saya. Jadi kami berangkat ke Pagar Alam. Kebetulan di sana ada ini kolam tanah kita.
Jadi kami berangkat sama ini kan kawan dimasukin plastik. Cuman untuk contoh-contoh ikan yang memang nggak kita bawa itu ada, kita siapkan di sini. Ya nanti di kolam belakang bisa Mbak Pipa lihat. Boleh lihat lagi, Pak. Itu yang umur kira-kira 2 bulan, sudah 2 bulan ya seperti itu. 2 bulan, berarti sudah makan pakan, Mbak? Sudah makan pelet. Pelet, maaf maksudnya pelet. pelet. Itu seperti itu. Ini kawan-kawan ini semua mau belajar juga ini masalah pemijahan ini. Mungkin mau bertanya, siapa yang mau bertanya boleh. Boleh Kak. Ini dari tadi saya terus yang nanya ya. Iya, ini kawan ini ya semua ini hobi koi semua. Ini kalau saya nih mungkin akan ini Pak, akan menggeluti hobi baru ini Pak. Ini salah satu juga ini pengusaha koi juga ini, Mas Bonbon baru mulai mau belajar. Tuh. Nyarinya di sini langsung Kak ya? Langsung ke sini. Iya. Kalau mau bertanya enggak apa-apa silakan. Gimana? Pak Dadang, saya mau tanya nih. Iya, boleh. Untuk piara kolam itu, piara ikan koi di depan rumah itu bisa, Pak? Bisa. Itu syaratnya apa aja, Pak? Nah, kita bikin kolam dulu. Kolam sesuaikan dengan lahan yang kita punya. Kalau lahannya sudah ada, tinggal kita bikin. Itu disesuaikan untuk filterisasi. Kalau kita melihara ikan koi ini, ikan hias kan namanya. Ikan hias ini yang dibutuhkan itu melihara air. Nah, melihara air. Gimana sih supaya airnya itu bersih, tetap jernih, bagus? Ya, toh pastinya ada filter, sistem filter. Nah, biar terfilter, ya ada sistem pompa, sirkulasi, pakai pompa seperti itu. Nah, itu kita sesuaikan dengan luas dari kolamnya. Minimal luas filter berbanding dengan kolam itu 1:3 kalau untuk ikan koi. Dan pompa itu istilahnya itu dengan tonasenya itu 2 kali lipat. Supaya putaran kotorannya itu cepat dan ikan jadi sehat. Seperti itu. Gak apa-apa kalau mau melihara depan rumah itu sangat bagus. Buat santai ya depan rumah, sibuk pulang kerja. Ini, seperti Pak, itu. kalau untuk arus itu perlu atau tidak? Kalau sistem arus, ya kolam itu ada sistem arus. Kalau sudah pompanya sudah cukup besar, nggak apa-apa, nggak pakai arus nggak apa-apa. Kalau seandainya pompanya kecil, ditambah pompa lagi buat arus nggak apa-apa juga. Ya tergantung maunya gimana, mau pelihara koinya yang seperti apa, mau cepat besar atau mau banyak, seperti itu. Oke, kalau mau ada nanya lagi silakan nggak apa-apa. Om Heri, ya gimana Om Heri? Bagaimana cara membedakan jenis kelamin ikan koi ini? Nah, kalau mau membedakan jenis ikan kelamin ikan koi, biasanya untuk ikan yang berwarna, ada warna merahnya, biasanya untuk jantan itu dia cenderung lebih terang warnanya dibanding yang betina. Nah, apabila kita raba, itu di sirip-siripnya itu, kalau untuk yang jantan itu biasanya lebih kasar. Lebih kasar dia, siripnya, pipinya itu lebih kasar dibanding yang betina. Kalau betina dia lebih halus. Biasa betina kan lembut kan, nah, jadi lebih halus dia. Nah, apabila kita lihat di balik untuk kelaminnya, kalau dia itu betina, dia lebih cenderung menonjol ke depan. Pas dibalik, biasanya itu ada ini kan, pembuangannya dia untuk betina itu lebih menonjol ke depan. Tapi kalau untuk yang jantan itu cenderung lebih ke dalam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup nanti. Ya, gimana? Ada tips nggak biar koi kita itu cepat besar gitu? Oh gitu, kalau koi untuk cepat besar. Nah, kalau untuk cepat besar ini sangat banyak sekali sebenarnya itu. Salah satunya kalau misalnya kita butuh kolam misalnya, kita ini pengen ikan saya ini cepat besar gimana? Salah satunya populasi. Nah, populasinya itu jangan terlalu padat. Seandainya kita perbandingan, misalnya kita punya kolam nih, kolamnya ukuran 3x4. Kalau misal mau cepat besar, nggak usah banyak-banyak. Cukup misalnya 10 ekor, apa seperti itu. Nah, juga pakan, salah satunya pakan. Pakan juga berpengaruh. Pakan tadi kita kasih proteinnya yang lebih tinggi, biar ikannya cepat besar. Pakan, yang ketiga itu gen ikan juga harus diperhatikan. Ya, genetik ikan tadi. Genetik ikan ini tadi apakah kita dapat dari memang ikan-ikan yang keturunan dari ikan-ikan jumbo atau yang bukan. Nah, kalau dia keturunan jumbo itu dengan pengaruh oleh pakan sama populasi kolam tadi, dia bahkan cepat besar. Menurut
beberapa penghobi ikan koi, memelihara ikan hias yang satu ini mampu memberikan banyak manfaat. Seperti memberikan ketenangan pikiran hingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Karena memelihara ikan koi dapat menciptakan suasana tenang melalui aliran air kolam dan warna-warni ikan yang menawan. Sri Wahyuni adalah salah seorang penghobi ikan hias koi yang baru memulai hobi ini sekitar 2 bulan lalu. Pemeliharaan ikan koi yang tidak begitu sulit membuatnya tertarik untuk menekuni hobi yang satu ini. Awalnya sih saya pelihara ikan mas koki, tapi ternyata kalau dilihat-lihat kayaknya ikan koi ini lebih nurut nih, lebih enak nih, lebih besar kan, warnanya juga beragam. Jadi saya awalnya ke pasar tuh cari ikan koi, tapi setelah di pasar itu kan saya lihat kualitasnya kayak kurang, jadi saya cari-cari lagi di sosial media, nemulah tempat Pak Dadang gitu di sini, deket juga nih sama tempat saya gitu kan. Jadi pas dilihat-lihat udah mampir, ternyata ikannya bagus-bagus semua gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung varian juga, harganya juga tergantung juga kan besar kecilnya. Yang pertama sih kendala di tempat juga, karena kan kita di perumahan tuh. Kalau koi ini kan sebenarnya dia butuh kolam yang besar, sedangkan kita kan rumahnya kecil tuh, jadi kendala di tempat juga kendala di dana juga sih sebenarnya. Gimana tuh, emang kenapa kalau lumayan sih, harga ikannya juga lumayan, harga bikin kolamnya aja juga lumayan. Meski dibutuhkan modal yang cukup besar dalam menggeluti hobi yang satu ini, namun para penghobi ikan koi tidak keberatan untuk memeliharanya. Di samping itu, keindahan corak dan bentuk ikan koi yang menarik membuat jenis ikan hias yang satu ini juga memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Permintaan ikan hias yang satu ini tak kalah besarnya dengan ikan hias lain, seperti ikan cupang. Di samping itu, peminat ikan koi tak terbatas di Sumatera Selatan saja. Namun, ikan koi juga memiliki peminat hingga di pasar internasional. Peluang inilah yang kemudian memotivasi para penghobi untuk turut memulai usaha budidaya ikan koi di kota Palembang. Kan awalnya itu dari main ikan predator ya. Kan predator itu ribet. Harus ganti air seminggu sekali di akuarium. Kalau koi itu sekali aja kita investasi di filter udah tinggal piara aja gitu, nggak perlu ribet-ribet lagi kayak di akuarium gitu. Kalau untuk sekarang udah mulai jualan ya tipis-tipis. Jualan kalau dari 2020 masih penghobi, masih belajar sama Pak Dadang. Sekarang udah mulai jualan. Kini, ikan koi tak hanya menjadi hobi ataupun sebagai hiasan rumah dan juga pembawa keberuntungan bagi pemiliknya. Namun, ikan hias koi juga bermanfaat untuk mendukung perekonomian para pembudidayanya. Nah, itu dia pemirsa proses pembudidayaan ikan koi yang dilakukan oleh Pak Dadang dan para pembudidaya lain. Ternyata budidaya ikan koi ini tak hanya bisa menghilangkan stres saja loh, tapi juga bisa menjadi peluang bisnis yang tentunya ini bisa menghasilkan cuan dan juga keuntungan bagi para pembudidaya pemula. Nah, tak terasa ya 30 menit sudah saya menemani Anda dalam Zona Tani kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan Zona Tani di TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa!